Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sitiringrum dengan nama medis Fakultas dari Tribu 9 Imunologi dan Program Studi Kebidanan. Hari ini saya ingin memaparkan mind map dengan materi influenza. Kita mulai dari pengertiannya. Influenza atau yang lebih dikenal sebagai flu adalah penyakit menular yang salah satu penyebab paling signifikan dari infeksi saluran pernapasan atas, seperti hidung, tenggorokan, atau paru-paru. Influenza disebabkan oleh virus influenza tipe A, B, C, atau D. Virus C biasanya menyebabkan gejala ringan dan jarang menyebabkan wabah. Virus D terutama menyerang hewan, yaitu sapi, dan tidak diketahui menyebabkan penyakit pada manusia. Sedangkan virus influenza A dan B adalah virus yang paling umum menyebabkan flu pada manusia, yang mudah menular dan menyebar melalui percikan air liur saat batuk atau bersin, serta melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Penyakit ini dapat terjadi pada anak-anak atau orang dewasa dari segala usia. Penyakit influenza juga dapat terjadi pada hewan, namun beda di tipe virusnya saja. Selanjutnya ada patofisiologi. Di patofisiologi ada inhalasi dan penempelan virus. Ketika menyerang tubuh, virus influenza pertama kali melewati lapisan mukosa di saluran pernapasan bagian atas. Pada tahap ini, glikoprotein permukaan yang disebut hemaglutinin menempel pada reseptor asam sialat yang terdapat pada membran sel epitel. Interaksi tersebut memicu mekanisme endositosis sehingga virus dapat masuk ke dalam sel inang dan memulai proses infeksi. Selanjutnya ada replikasi virus. Setelah virus masuk ke dalam sel melalui endositosis, virus melepaskan materi genetiknya berupa RNA ke sitoplasma sel. RNA ini kemudian diperbanyak dan dipakai untuk menyusun berbagai komponen virus baru dengan memanfaatkan sistem sintesis protein milik sel inang. Selanjutnya ada perakitan dan pelepasan virus baru. Komponen virus yang telah dirakit menjadi partikel virus baru, baru tersebut keluar dari sel dengan mekanisme budding, dibantu oleh enzim neuraminidase, sehingga virus dapat menyebar ke sel lain. Selanjutnya ada kerusakan sel dan peradangan. Replikasi virus menyebabkan kerusakan pada sel epitel pernapasan yang memicu respons peradangan dari sistem kekebalan tubuh. Akibatnya, fungsi pertahanan mukosiliar terganggu sehingga saluran napas menjadi lebih rentan terhadap infeksi bakteri sekunder. Peradangan ini menimbulkan gejala seperti demam, batuk, dan sumbatan hidung. Selanjutnya ada respons imun. Sistem kekebalan tubuh merespons infeksi dengan merekrut sel-sel imun bawaan untuk melawan virus dengan memproduksi berbagai sitokin dan menarik sel peradangan ke area infeksi. Respons imun yang kuat ini meskipun penting untuk melawan infeksi juga dapat menyebabkan kerusakan jaringan lebih lanjut dan gejala yang lebih parah. Lanjut ada perjalanan penyakit. Masa inkubasi influenza umumnya berkisar antara 1 hingga 4 hari. Gejala klinis biasanya mulai mereda dalam rentang 3-7 hari. Tetapi, pemulihan jaringan epitel saluran pernapasan dapat membutuhkan waktu hingga sekitar 2 minggu. Influenza dapat menyebabkan komplikasi seperti pneumonia, bronkitis, atau bahkan memperburuk kondisi penyakit yang sudah ada sebelumnya seperti penyakit jantung ataupun paru-paru. Selanjutnya ada cara pencegahannya. Yang pertama, ada vaksinisasi influenza tahunan. Pemberian vaksin influenza menjadi cara paling utama dalam melindungi diri dari serangan virus flu. Karena virus influenza terus mengalami perubahan genetik. Nah, vaksin ini biasanya menyesuaikan setiap tahunnya dengan varian yang sedang beredar. Oleh sebab itu, individu dianjurkan untuk menerima vaksinasi secara berkala setiap tahun agar untuk menjaga perlindungan tetap optimal. Selanjutnya, yang kedua ada menjaga kebersihan diri. Nah, menjaga kebersihan diri dapat kita terapkan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol minimal 60%. Hindari menyentuh bagian wajah dengan tangan yang belum dicuci. Selanjutnya ada menghindari kontak dengan orang sakit. Mengurangi interaksi dengan individu dan jaga jarak dari orang yang sedang sakit dapat membantu memutus rantai penularan.
kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan dapat kita terapkan, salah satunya itu etika bersin dan batuk. Itu dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu atau siku bagian dalam ketika batuk atau bersin. Bersihkan dapat juga berupa bersihkan genangan air di sekitar rumah. Selanjutnya ada menjaga daya tahan tubuh. Nah, menjaga daya tahan tubuh ini seperti menjaga asupan nutrisi yang seimbang, rutin berolahraga, cukup istirahat, serta mengendalikan tingkat stres. Berperan penting dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Sehingga tubuh lebih terlindungi dan mampu untuk menghadapi infeksi pada virus. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi influenza. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.